tindak pidana korupsi, dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada PDAU tahun 2022 sebesar Rp1.750.000.000. Hukum itu memang memihak kepada kebenaran. Petugas Kejaksaan Negeri Nganjuk menggelandang DNM, mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha atau PDAU Kabupaten Nganjuk, ke dalam mobil tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2022 sebesar 1,750 miliar. Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk Apriyadi Miradian menyampaikan, modus yang dilakukan tersangka adalah melakukan pembelian langsung tanpa mengacu kepada peraturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Dampak dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka, ditaksir kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah. Adapun alasan penahanan, Apriyadi menjelaskan dikhawatirkan tersangka menghilangkan barang bukti atau mengurangi kualitas barang bukti. Terkait dengan PDAU adalah dugaan tindak pidana korupsi, dana penyertaan modal dari pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada PDAU tahun 2022 sebesar Rp1.750.000.000. Untuk perbuatan melawan hukum, yang bersangkutan diduga melakukan atau merealisasikan anggaran tersebut tanpa mengacu kepada RKAP, yaitu rencana anggaran dan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Nah, harusnya dalam hal realisasi RKAP itu harus dipenuhi karena sudah disetujui oleh Dewan Pengawas dan KPM, dalam hal ini adalah Bupati Nganjuk. Nah, kalaupun terjadi perubahan dalam realisasi, harusnya juga atas persetujuan Dewan Pengawas dan KPM atau kuasa pemilik modal. Yang kedua adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang namanya ini adalah keuangan daerah sebesar Rp1.750.000.000 tersebut harusnya tetap tunduk kepada peraturan pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini adalah PBJ dalam hal BUMD. Jadi yang namanya uang negara, walaupun itu adalah harta kekayaan daerah yang dipisahkan, tetap mengacu pada peraturan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada BUMD. Jadi dengan adanya dua perbuatan melawan hukum tersebut, terjadi kerugian daerah yang sementara sudah kami dapati yang dilakukan oleh tim auditor sebesar kurang lebih 1 miliar. Artinya selama proses penyidikan itu dimungkinkan bisa berubah angkanya, bisa naik, bisa turun. Alasan dilakukan penahanan tadi? Baik, terkait dengan penahanan pada hari ini tentunya mengacu pada pasal 21 KUHP terkait dengan syarat subjektif dan objektifnya penahanan, yaitu yang pertama adalah kami mengkhawatirkan yang bersangkutan menghilangkan barang bukti atau mengurangi kualitas barang bukti. Yang kedua adalah kami khawatirkan terhadap yang bersangkutan melarikan diri. Wahyu Priyojatmiko, penasihat hukum tersangka dari Pradi Nganjuk, mengatakan pihaknya akan melakukan langkah pembelaan sesuai dengan prosedur yang ada, termasuk melakukan upaya penangguhan penahanan. Ya, kalau memang hukum kan harus tegakkan, salah juga harus ada kesalahannya. Tapi kalau memang artinya hukum itu memang memihak kepada kebenaran. Jadi saya juga akan membela hak dia sebagai seorang katakanlah terdakwa untuk membela kebenaran, karena dia punya kebenaran. Ini kan nanti kan kita buktikan di pengadilan ya.
Jadi hari ini agendanya agenda penetapan tersangka ya? Ya, jadi yang jelas kita kooperatif, ya. Saya juga akan menghormati proses hukum yang ada. Nanti akan kita dilakukan. Ada berapa orang yang ditetapkan tersangka dari pihak PDAU? Kita belum tahu ya, jelas beberapa hari yang lalu kami ditunjuk sebagai lawyernya di bawah bendera PPA Pradi. Jadi saya sebagai penasihat PPA Pradi, jadi juga menggunakan saya di PPA Pradi untuk menjelaskan. Jadi hari ini tersangka ditahan ya? Ya, kita akan menghormati proses yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk upaya penangguhan Pak, sudah dilayangkan juga? Kami akan melakukan hak-hak yang selama dilakukan oleh perundang-undangan akan kita tempuh. Tapi semua ya kembali kepada keputusan daripada pihak kejaksaan. Kita akan melakukan pelayanan pasien. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.